Insya Allah kita akan lanjutkan belajar kita. Kita ingin coba untuk memahami bahasa Arab di sini yang mungkin untuk prakteknya nanti bisa kita terapkan ke bacaan-bacaan di dalam sholat. Tetapi tentu kan harus ada teori-teori dasarnya dulu. Mungkin kita akan coba, saya akan coba untuk mengenalkan teori-teori dasar dalam bahasa Arab. Kalau misalnya di antara ibu ada yang belum paham, jangan diam. Ojo menen bae. Jangan diam. Kayaknya kali udah harus Ustaz belum paham. Nanti saya akan ulang. Insya Allah saya bisa bersabar, walaupun tidak sesabar Imam Syafi'i. Ibu tahu Imam Syafi'i kepada muridnya bisa diulang sampai 40 kali. Nah, muridnya ada satu murid yang dibilang susah paham gitu, ulang lagi sabar. Kalau saya mungkin kalau 10 kali mah bisa lah. Jangan sampai 40 kali. Semoga 10 kali bisa. Satu kali mudah-mudahan semuanya bisa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas bahwa kalimat itu ada 3. Ada 3 ya. Apa saja yang 3 itu? Isim, terus fi'il, terus harf. Ismun, fi'ilun, harfun. Ketinggalan tuh, kelihatan kan? Nah, kita pakai definisi yang mudah sekali. Apa itu isim? Kemarin tuh kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Kalau haraf kata bantu. Kata bantu. Kata bantu. Isim ada 2. Fi'il ada 2. Huruf ada 1. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Huruf semuanya mabni. Mu'rab ujungnya itu berubah, namanya mu'rab. Mu'rab itu berubah akhirnya. Kalau mabni tidak berubah akhirnya. Ada di fotokopian itu, Bu? Ada nggak sih? Ada. Fi'il ada yang berubah akhirnya, ada yang tidak berubah akhirnya. Mabni huruf semuanya tidak berubah, mabni tidak berubah.
Yang belakang kelihatan ibu? Tinggalnya. Sudah semuanya. Berubah akhir itu contohnya gini, misalnya dalam Al-Quran, Allahu, ayat apa yang Allahnya demah? Kasih contoh. Allahu Akbar. Di depannya aja. Allahu Akbar. Allahu nurus samawati wal ard. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ada juga Allah kadang-kadang belakangnya fathah. Allah. Contoh apa? Innallaha ma'as sabirin. Ada juga kadang-kadang Allah itu kasrah. Contoh apa? Bismillah. Bismillah. Kadang-kadang rumah, kadang-kadang fathah, kadang-kadang kasrah. Ini namanya mu'rab, berubah ujungnya. Saya dipahami contoh mu'rab, belakangnya berubah-ubah. Ada yang namanya satu lagi apa selain mu'rab? Mabni. Mabni enggak berubah. Contoh yang mabni, ana. Ibu, kalau lihat kata ana di Quran semuanya ana, enggak akan jadi anu. Jadi ani? Enggak, tetap ana. Berarti berubah enggak? Berarti mu'rab atau mabni? Mabni, enggak berubah. Mabni, enggak berubah. Kalau ini kita tulis pakai Latin enggak apa-apa, mu'rab, berubah ujungnya. Di bahasa Arab itu unik. Ada yang berubah-ubah ujungnya, ada yang enggak berubah. Yang berubah-ubah akhirnya namanya mu'rab. Yang tidak berubah namanya mabni. Nah, oleh ulama disimpulkan isim kata benda itu ada yang ujungnya berubah-ubah, ada yang mabni nggak berubah-ubah. Fi'il ada yang akhirnya berubah-ubah, ada yang tidak berubah. Kalau huruf semuanya mabni, nggak ada yang berubah-ubah ujungnya. Paham semuanya? Insyaallah. Kita belajar santai aja ya, saya nggak ngebut. Jadi yang penting ibu-ibu paham. Kalau tidak paham minta diulang, saya ulang nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Diulang yang mana? Dari awal.
teis. Nah, buis, teis nih. Kalimah, kalimah itu artinya apa? Kata. Kalimah kata. Nah, kalau dalam istilah nahwu kalimah itu kata. Buis kalimat ketiga. Ada isim. Artinya apa isim? Benda. Ada fi'il, artinya kata kerja. Ada huruf, artinya kata bantu. Kata bantu itu seperti wa, artinya dan. Yang gitu-gitu ya. Yang pendek-pendek. Wa artinya dan, itu kata bantu. Kalau bi, artinya bi. Dengan. Yang gitu-gitu. Kalau li, apa nih? Untuk. Alhamdulillah, untuk Allah. Ini namanya kata bantu. Kata bantu tidak berubah-ubah. Jadi apa bunyi? Ya tadi bisa dipahami tiga ini isim fi'il. Nah, isim ada yang berubah-ubah ujungnya. Contoh Allahu, Allaha. Allah itu namanya mu'rab. Ujungnya berubah-ubah. Mu'rab. Ada yang mabni, ya konsisten, nggak berubah-ubah seperti ana, tidak jadi anu, tidak jadi ani. Paham mabni? Kita bisa tulis nanti mabni. Ini mu'rab. Mu'rab mabni. Fi'il nanti ada yang berubah-ubah juga. Ada yang tidak berubah-ubah. Kalau huruf semua mabni, tidak ada yang berubah. Gimana? Bisa dipahami sampai sini. Oh, nanti ada faktor penyebabnya. Nah, tapi itu di lanjutan. Nah, sekarang kita mengidentifikasi dulu yang perubahannya seperti apa. Nanti ada. Itu yang akan kita pelajari. Kenapa bisa berubah? Kenapa di satu tempat Allahu dhamma, kenapa fathah, kenapa kasrah, penyebabnya apa? Itu yang akan kita pelajari. Itu bisa dipahami. Masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah. Pokoknya kalau ngajar bahasa Arab saya semangat bisa senang banget. Sudah bidangnya. Sudah sampai sini. Sudah, saya hapus. Nah, kalau ada yang foto masukkan ke grup boleh. Oke. Ini mau dibahas satu-satu. Saya mau mulai dari isim yang berubah akhirnya. Ini saya hapus. Nah, nanti dalam bahasa Arab ibu kemampuan itu ada 4 kemampuan bahasa. Secara umum ya bahasa. Ada kemampuan bicara, kalam. Ada kemampuan mendengar, istima'. Kalam, bicara, istima', mendengar. Lalu kitabah, tulis. Lalu qiraah, baca, 4. Istima', kalam. Apa kalam tadi? Bicara. Istima', dengar. Kitabah, tulis. Qiraah, membaca. 4. Nah, di kelas kita itu tidak akan belajar kalam dan istima', bicara dan mendengar enggak. Karena kebutuhan kita juga jarang ngobrol sama orang Arab ya. Biarkan saja masalah itu. Kita pengen fokus ke baca dan tulis. Kita pengen baca Al-Quran supaya paham, pengen nulis Arab supaya kalau di dikte Al-Quran. Kadang-kadang kita hafal ayatnya, tapi kalau di dikte belum tentu bisa nulisnya. Nah, misalnya saya nyuruh ibu, bu tulis ihdinas siratal mustaqim. Hafal sih tapi nulisnya gimana? Nah, kita pengen dua-duanya. Baca, nulis, bicara, mendengar itu kita simpan. Nah, makanya nanti saya kasih misalnya tugas nulis, ada yang ke depan,
Ada yang nulis di situ ada tabel kosong tulis saya periksa, jangan pundung ya. Nanti kalau suruh ke depan, pokoknya kalau dipanggil pokoknya gitu, siap aja lah gitu. Makanya saya minta absensi, ada absensi. Nah ini ada absensinya. Tabah, ya. Ada nggak yang tulis rakam, boleh tulis nama saya, itu dipanggil. Kitabah, penulis kiroah membaca. Kamu udah bawa penghapus ya? Umat semua yang dimuliakan Allah, kita niatnya niat khidmat kepada Quran. Karena ini kan untuk memahami Quran. Jadi insya Allah kita akan dinilai sedang mempelajari Al-Quran. Karena ini bagian dari memahami Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu bacaannya benar, paham maksudnya. Selama ini kan kita sudah benar nih bacaan, tinggal naik ke memahami maksudnya. Nah, memahami maksud itu harus ada perangkatnya, harus ada alatnya yang kita pelajari. Nah ini bahasa Arab ini. Kalau saya sih optimis, insya Allah ibu bisa. Positif nih. Doakannya perkataan doa. Soalnya dari raut wajahnya belum ada yang mengkerut. Jadi insya Allah lancar ya. Coba lihat. Kan masih awal. Isim mu'rab, isim yang berubah akhirnya ini ada 5. Yang pertama isim mufrad. Isim mu'rab ini ada 5. Ibu boleh tulis Latinnya sama Arabnya, Arabnya aja atau Latinnya aja boleh. Isim mufrad. Atau dalam di situ ada ya, sudah ada ya catatannya ya. Nah, tidak perlu ditulis lagi. Apa di situ catatan isim mufrad itu apa artinya? Isim yang tunggal menunjukkan makna satu. Nah, isim mufrad isim menunjukkan makna satu. Atau tunggal. Nah, kosakata di sekitar kita itu hampir semuanya 99% isim mufrad. Nah, sekarang ibu-ibu silakan sebutkan kosakata yang ibu hafal, kata benda isim. Quran. Al-Quran itu isim mufrad. Apa lagi? Masjid. Masjidun isim mufrad. Apa lagi? Kitabun, ada yang kursiun tadi isim mufrad. Apa lagi? Qalamun, pulpen isim mufrad. Apa lagi? Babun, saburatun, tempat tulis. Muslimun. Siapa yang belum? Babun pintu. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini jadi kosakata sekitar kita tuh yang basic itu isim mufrad. Isim mufrad itu basicnya, dasarnya. Misalnya karpet bisatun, kursi kursiyun, laptop misalnya hasubun, ini mimhatun, misalnya ini qalamun, ini musawwitun, itu misbahun, itu mirwahatun, itu tilfazun, itu isim mufrad semua. Paham? Basicnya, dasarnya. Jadi maknanya satu. Contohnya sudah ada disebutkan ya? Iya. Isim mufrad ini ada yang belum paham? Paham semuanya? Hanya mungkin kosakata kita masih sedikit gitu kan, masalahnya di sini. Isim mufrad. Nah, isim mufrad.
Ya, jadi semua kalau disebutkan belum jadi rangkaian kalimat sempurna, disebutkan satu kata itu dia kita tanwin domah. Kitabun, qalamun, baitun, masjidun, maktabun, sepuratun. Nah, sebenarnya ursiyun itu. Bu Is gimana paham? Insya Allah dia terkenal paling muda. Yang lain gimana? Dah, semufrad. Selesai, semufrad. Contoh-contohnya sudah ada di buku, di kertas. Kalau ada rezeki, insya Allah, kalau ada izin Allah, saya itu mau nyetak lagi buku Al-Musa. Tapi dilengkapi barcode, ada video rekaman YouTube sama kunci jawaban. Jadi dimasukkan ke buku itu, jadi mungkin pemahat bisa, kalau misalnya ada bukunya bisa sambil lihat itu. Jadi sekarang masih proses. Sementara ini pakai fotokopian. Atau itu pun bagus, nggak ada yang bisa. Sekarang yang kedua, musanna. Halaman 13. Kebalikannya. Halaman 13. Musanna, kalau ditulis Arabnya al-musanna. Mas. Kalau musanna, isim menunjukkan dua. Nanti belakangnya diakhiri ani atau aini. Itu diingat-ingat tuh, belakangnya itu diakhiri tambahan ani atau aini. Misalnya ani atau aini, ani atau aini. Jadi belakangnya tambahkan ani atau aini. Contoh Muslimun. Contoh di sini Ibu bisa simak ke depan di sini. Ini isim mufrad satu, masjidun, sebuah masjid. Satu. Ini isim mufrad satu. Untuk menyatakan dua, si masjidun ini dunnya jadi tanda dulu. Masjidah, gitu. Tinggal tambahkan ani atau aini. Jadi tadi masjidah. Nah, ini tambahkan di belakang ani masjidah ni, masjidai ni. Itu artinya dua masjid. Saya dipahami. Lagi, misalnya pulpen. Qalamun, ini si mufrad, ini satu. Qalamun, pulpen. Nah, munnya kita jadikan mak dulu. Tinggal tambahkan qalama dulu. Tinggal tambahkan ani atau ini, jadi apa? Qalamani atau maini. Paham? Berarti dua. Jadi kalau belakangnya ada ani atau aini, dua.
J. Kalau ainun mata. Nah, ainunnya jadikan aina dulu. Aina. Tambahkan ani atau aini jadi apa? Ainani atau ainaini. Ainani atau ainaini. Ada di surat Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain, dua mata. Wa lisana wa syafataini, syafataini dua bibir. Wa hadainahun najdaini, najdain dua jalan. Paham insyaallah? Insyaallah. Nah, kalau sholat subuh, misalnya ibu yang mazhab Syafi'i misalnya membaca niat usolli fardhu subhi rakaataini, dua rakaat. saja. Kalau satu rakaatun, kalau dua rakaatani atau rakaataini. Paham insyaallah? Kalau ada tamar botolnya, tamar botolnya dibuka dulu. Jadi tak biasa. Hanya di sini Muslimatun. muslimatun. Nah, muslimatun jadi apa? Muslimatani atau Muslimataini. muslimatanya tak biasa dulu. Muslimata. Tinggal tambahkan ani atau aini. Ani, aini. Atau si ibu? Oh, gampang ya? Nah, nulisnya harus kita biasakan. Memang perlu pembiasaan kalau menulis. Dirutinkan. Sekarang saya minta satu orang ke depan. Panitianya jago itu. Ini sudah contoh-contohnya? Belum? Tulis dulu. Kalau mau ditulis, tulis. Tapi dah insya Allah bilang ya. Saya juga buat. Seperti saya buat. Ya. Sampai stres juga. Apa yang mana? Termasuk dalam isim kata benda, ada kata sifat, terus manusia di situ. Itu juga masuk isim. Jadi orang, benda, tumbuhan, hewan, sifat-sifat itu isim. Yang penting dia bukan pekerjaan. Kalau fi'il pekerjaan. Cuma supaya mudah aja kata benda disimpulkan. Tapi aslinya ya lebih banyak. Orang, benda, hewan, tumbuhan, apalagi itu sifat juga. Ya, betul. Betul. Sudah? Ini pulpen jatuh ke siapa ya? Capcup. Bismillah. Saya nulisnya sebelah mana? Kudun ayah yang papan tulis. Ini sudah belum? Yang ini? Mau foto dulu boleh?
bagi yang dekat bagus ya, bisa di share di grup. Adik ngawulang di Punclut sami umahat. Ya gitu, minta absensi terus dipanggil atau ngerjain. Muncul. Baik, lanjut. Silakan dikerjakan. Meja, mak, Sabun. tabung. Meja. Nah, berarti kalau dua, kalau dua, sebentar saya mau yang. Masya Allah. Semangat. Mulai membebaskan hati contoh ketua. Contoh ketua, ibu ketua contoh berani. Udah ini sekretaris bendahara. Contoh. Ya, betul. Sek, kayak iya dakwah sudah bagian dakwah. Sekretarisnya mana atas ayah? Ya. Tuh, tambah detik satu. Satu, terus yang bawahnya yang satu lagi, satu model lagi. Itu laki-lakinya Ya. Udah pecah telur. tinggal ngegoreng. Hangat dong. Betul. Alhamdulillah, syukur. Nah, ini betul. Biar nggak disuruh aja. Maktabani atau maktabaini. Gitu. Sekarang mah mufrad sama musanna dulu aja ya, biar nggak terlalu banyak teori. Sampai bisa, sampai Sampai bisa, betul. Sampai bisa. Coba lagi. Laci bahasa Arabnya durjun. Durjun, laci. Sekarang oleh ibu dijadikan lacinya dua. Jun, ayo ke depan. Siapa yang mau ke depan? Iya, boleh. Bismillah. Ya. Ada sih. Ceplok telur. Telur mata sapi. Semangat, masih semangat. Iya, semangat. Itu sudah ada alifnya, tinggal tambahkan dulu. Durjan. Ya, Durjan. Tinggal di sini aja dicapai di bawah. Ini contohnya. Setelah mengikuti pola ini. Jimnya fathah, jai baju. Nah, itu. Itunya fathah. Nah, ya betul. Cekat. Lihat durjani atau durjaini. Ani ain. Betul, 100. Oh. Lagi. Milo. Sarapan Milo. Ganggu tanggal berapa? Iya. Tanggal 15. Satu contoh lagi. Penghapus mimhatun. Nah, penghapusnya 2. Jadi gimana? Silakan. Ya, bagus. Insya Allah ya ini tidak dipanggil, ini langsung ke depan 3 orang. Ini kelahiran 81 semua. Iya. Atau begini atau Mimhatun jadi apa? Alifnya jadi buang. Ini ada alif.
jangan dihilangkan. Bagus. Bagus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Cuma langit Alifnya jangan hilang. Ini alif jangan hilang. A. Disambung, regerik kayak gini. A, tak dulu, ini tak kan? Berarti kita harus bawa penghapus. Dan disambung kalau tak. Tak dipisah, jangan disambung. Nah, gitu. Tak, terus ya, terus nah, gitu. Nah, gitu. Nah, mim, a, nah 100, masya Allah. Bagus. Mim ha, tani, mim ha, tai. Paham semua ini? Nah, sekarang tulis yang ada di kolom itu penuhi. Saya mau periksa satu orang. Kan tadi 2 ya, kita membaca dan menulis. Jadi walaupun pelan-pelan nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru. Kita bang, kita isi punya penghapus ada. Tapi itu sana tidak jauh. Banyak tadi panjang, hapus. Terus banyak ini tetap bisa jadi banyak. Kalau ini polanya yang di atasnya. Ini dihapus. Polanya yang di atasnya. Polanya yang di atasnya. Tanya tetap aja. Sekarang mbak tulis dulu mbak. Enggak, kan ini bisa. Mbak. Pakai alis, terus pakai nggak disambung. Ini bisa. Saya juga nggak bawa penghapus lupa. Penghapusnya is. Ini nggak boleh disambung. Atau alis nggak boleh disambung. Jadi ada 2 mangkok, 1 mangkok lagi. Ini 1 mangkok lagi. Udah jadi kita sekarang mbaknya yang akan bisa dari sambung makan. Bisa yang berapa yang mbaknya kak sama kamu pakai
Yang nilai 100 pulang duluan. Nah ini juga sama. Ini sama semua. Tulis dulu. Yang benar praktis. Semua tulis. Yang ini. Kayak ini. Ganti. Terus masuk atas. Nah, tulis. Nih, nah, tinggal gitu ya terus. Kayak contoh di atas. Tinggal dikasih tanda sama hurufnya. Nah, jadi kan dua dulu. Nah, terus lagi kayak ini ya. Tapi diganti dia sama nur tadi. Terus bawah. Terus enggak. Kalau ada ya ini tak kasih kata dulu. Sekarang dia mangkuk buat dia. Terus dia mangkuk yang langsung sama itu langsung kena ke bawah. Langsung ke bawah. Nah, kalau nama harus ada bawah nih. Untuk tulisnya. Nah ini harus agak ke bawah. Kayak ini. Agak ke bawah. Terkenal sekap. Terus yang lain yang sudah oke depan semangat sih ya saatnya jadi panjang sedikit hanya ke bawah hanya ke apa ekornya ke samping ekornya ke samping ini lurus alih ke atas terus nanya agak ke bawah mangkoknya terus ya biar apa ya paham saya kalau jadi anak suka gitu mangkoknya tak itu jadi kayak gini nanti hanya ya itu jadi jangan tetap bulat ya. Coba koreksi taknya jangan sisanya sudah bagus. Terus ke bawah. Kalau nanti bisa ke bawah, jadi harus beda ya. Tapi kayak ini kita agak bawah dari dia. Apa-apa jadi asisten Pak Ustaz. Cara ngaji nulis, ngajar nulis 25 kali ke atas. Udah makan ke bawah. Pokoknya nama ada untuk pengakuan. Bawah. Kasih titik. Bawah. Titiknya 25. Nah, soalnya sama apa mangkoknya harus ada. Yang lain yang sudah siapa? Depan saya. Tadi itu kamu kali ini biasa
tambah air lagi. Terus, nah, kasih akhirnya mangkoknya ada ke bawah. Kan biar biar satu aja. Juga sama. Hanya langsung buka. Nah, terus nol ke bawah. Nah, sama dengan melukis apa? Alif bisa disambung. Dia nulisnya. Nulisnya gini. Apa? Oh ini lagi nyebut adu. Iya yang lain. Belum. Pakai alif. Naik ke bawah. Nah. Biar aja ikut ngajarin. Ya, sebentar ya. Ini bukan tanya salah. Itu bukan tak. Nah, ini ada alifnya. Dihapus. Jadi mbak. Tambahkan ani ya. Jadi kita ini Pak tambahkan an. Nah, Mbaknya sama ani. Udah. ini juga sama. Nah, Ada alifnya. gitu. Kalau ininya ini sudah alifnya sudah kecil. Kuahnya sama mbaknya juga. Ekornya ke bawah. Bawahnya ke bawah. Di atas ini nih. Nah, gitu. Terus, Yang belum lancar boleh minta bantuan ke yang sudah lancar ya. Yang hebatnya hapus kan sekarang disambungnya sama ya. Ya. Soalnya kan baru belajar nulis. betul. Ya, bagus sudah. Wahnya mati. Nah, bang. Ada yang belum? Ya. Ya. Nanya di bawah. Ya, selok. Nah, ini udah selesai. Tapi udah lama-lama mah suka senang ya. Belajar di nyalin. Iya, lama-lama juga jadi bisa. Ada misalnya ngapalnya nanti ikutin terus ditulis sendiri ngapal lihat. Dari TK nggak apa-apa kan ini juga sekolah lansia sekarang lagi musim sekolah lansia tapi seru sama Pak Ustad jadi seru Iya, seru ya. seru belajar melukis ini siapa nggak apa-apa saya juga ini nggak rapi Bagus. soalnya kan ini hurufnya beda jadi pas nggak apa-apa kalau lama juga. Yang bisa nulis boleh pulang. PR. Nah, PR ibu-ibu. Buat nanti minggu pertama kan 2 minggu sekali ya. Jadi gua ada waktu 2 minggu. Saya ingin ummahat terbiasa menulis. Berarti bukunya khusus, buku PR. Kalau bisa buku khusus. Buku PR. Belajar buku di ajaran baru beli. PR tulis surat Al-Fatihah. Supaya kita terbiasa nulis
PR tulis surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Iya. Banyak PR ya. Pekerjaan rumah. Di rumah juga sudah banyak pekerjaan, ini ditambah lagi. Pekerjaan rumah. Oh, iya. Kalau ibu sempat, bagus ya diusahakan buat. Kalau nggak sempat aja. Satu dan ketiga sekarang Sudah semuanya. nggak tahu. Ya. Nggak tahu minggu kelima ada nggak? Kayak sebulan sekarang mah ada minggu kelima ya. Iya, tapi sebulan sekarang. Ada yang mau belum? Ada yang mau diperiksa? Dicoba. Ya. Nggak tahu ibu. Ada kesulitan nggak sampai di sini, ibu? Insya Allah mudah kan? Tidak susah kan? Jadi kalau satu itu tinggal ngapalin kosakata. Kalau dua, nah dari satunya itu kita tambahkan ani atau aini. Gitu. Rojulun lelaki. Kalau dua, rojulani atau rojulaini. Ahmad kalau dua, Ahmadani. itu penyanyi. Ahmadani. Ahmadani. Nah, Coba dibacanya nggak Ahmadani. itu dua orang Ahmad. Jadi selalu pakai madi itu ya, alif itu. Ya, alif nun. Ani atau aini. Selalu begitu. Jadi kalau ibu menemukan di Quran ada ani atau aini, jadi dua. Di surat Ar-Rahman fi ma aina tajriyan. Di surat yang lain kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Di surat Al-Balad alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain, dua jalan, syafatain dua bibir. Nah, gitu. Jadi dua itu gitu. Nah, nama orang juga gitu. Misalnya ada Hindun, dua orang Hindani atau Hindai. Fatimah, Fatimatani, Fatimatani. Nengani, Nengani. Nah, itu. Aini itu dua mata. Pokoknya ani aini. Cukup insya Allah ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Paham ya? Jadi kesimpulannya, isim yang mu'rab yang berubah akhirnya ada dua model. Baru kita pelajari dua. Pertama isim mufrad, isim menunjukkan satu. Yang kedua musanna, isim menunjukkan dua. Di belakangnya ada ani atau aini. Tuh, dua itu. Nanti ketemu lagi, kita tambah lagi satu lagi atau dua lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak bingung ya, insya Allah. Kelihatannya semangat itu berarti paham sebenarnya. Nulisnya aja mungkin agak selesai. Nah, yang belum selesai menulis saya tunggu aja nggak apa-apa. Tapi kita tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panas-panas